temu kangen sebetulnya intinya, tapi justru pada hari yang baik, hari lahirnya Pancasila, tadi pagi saya ikut upacara lewat Vikon yang dipimpin Bapak Presiden. Beliau memimpin upacara di ND, tempat pembuangan Bung Karno, di mana Bung Karno mendapat inspirasi dan perundungan tentang Pancasila, tentang butir-butir Pancasila. Jadi ada hubungan batin, karena dari sejak awal kita sebetulnya punya visi yang sama sebetulnya. Kita punya visi kebangsaan, kita punya komitmen kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dalam perjalanan, walaupun sahabat kadang-kadang kita berbeda pilihan, kita memilih jalan yang berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Kita pernah bersaing, kita pernah kadang-kadang berbeda pandangan, ya kan? Tapi di ujungnya karena kita saling meyakini bahwa kita sama-sama cinta merah putih, sama-sama cinta tanah air, ikon-ikon kita sama sebetulnya. Dan karena itulah saya termasuk orang yang minta diundang. Jadi saya lihat kok Nasdem punya gedung baru dan saya minta diundang. Akhirnya diundanglah hari ini dan saya lihat banyak yang bagus, komitmen kebangsaan dan sebagainya. Tadi kita banyak bahas dan saya terus saja mengakui banyak yang saya belajar dari Pak Surya Paloh. Banyak hal-hal yang baru. Jadi rupanya ilmu-ilmu medan itu ilmu praktis, ilmu lapangan. Jadi saya bersyukur hari ini datang, saya banyak belajar dan tentunya hal-hal yang saya dapat dari beliau akan saya gunakan sebaik-baiknya. Tapi di samping itu beliau juga membuka diri, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya. Kita bahas banyak masalah, terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita. Kita ingin laju pembangunan, kita ingin arah pembangunan bangsa itu mantap, stabil. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Kita komit untuk memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda kita. Bagi kita berkeyakinan bahwa tanpa Pancasila Indonesia tidak bisa survive. Keyakinan kita. Saya kira intinya dari sebesarnya itu, kita banyak bahas masalah-masalah lain dalam suasana penuh keakraban dan bisa saya kira juga dengan penuh tadi disebut romantisme, saya juga bisa tambah romantisme dan penuh humor, saya kira Pak. Saya kira itu ya dari saya. Jadi terima kasih Bang Surya. Kita juga banyak hobi yang sama. Beliau sangat suka sejarah. Beliau mengkoleksi patung-patung pahlawan-pahlawan nasional, ikon-ikon tokoh-tokoh. Beliau juga sama dengan orang yang saya kagumi, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela.
ya kan, dan lain-lain yang saya lihat beliau suka dengan tokoh-tokoh revolusioner, tokoh-tokoh yang selalu membela rakyat, tokoh-tokoh yang membela kebenaran dan keadilan. Saya kira, mungkin karena kita kita mirip ya Libra, mirip Libra enggak Pak? Oktober dekat-dekat lah, dekat situ-situlah. Baik, saya kira cukup sekian kawan-kawan, teman-teman. Terima kasih. Pak Prabowo tadi kan sudah dibilang bahwa banyak kesamaan antara Pak Surya dan juga Pak Prabowo. Apakah nanti ini definisinya bahwa akan berjalan jadwalnya sebagai koalisi menuju 2024? Kan banyak kesamaannya soalnya. Iya, tapi kan beliau pemimpin partai, saya pemimpin partai. Kita kan tidak bisa bertindak kalau kita teman, kita atur sendiri-sendiri kan tidak bisa. Ya, beliau punya konstituen, saya punya konstituen. Kita kan bertanggung jawab Pak ya kepada partai kita. Jadi, tapi bahwa kita komit apapun terjadi, kita komit bersama-sama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi ini kita tidak hanya untuk pemilu, kita lebih dari itu. Saya kira demikian. Kalau kriteria calon presiden Pak, tadi sudah dibahas. Jawab dulu. Kriteria calon presiden Pak, sosok seperti apa yang Pak? Kriteria, kalau kriteria warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, ya kan, dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman. Kalau berpengalaman, dekat aja Bapak. Mengatakan bahwa kriterianya hanya itu saja Pak, berarti nggak harus Pak Prabowo capresnya nanti. ya nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Ya. Pak Surya, kemarin kan juga sempat bertemu dengan Pak Presiden, katanya ada dua nama yang diajukan, Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, ini bisa disampaikan apakah betul dua nama itu yang diusulkan ketika bertemu dengan Pak Presiden terkait dengan 2024? Ini pertanyaan luar biasa. Ya, ketemu dengan Bapak Presiden benar. Tapi kan tidak hanya spesifik membicarakan hal itu. Banyak hal-hal lain. Seperti apa yang tadi kita diskusikan juga dengan Mas Prabowo. Concern kita adalah bagaimanapun juga. Proses akselerasi pembangunan bangsa ini harus tetap berlanjut. Kita mengerti bagaimana untuk mencapai tahapan kemajuan demi kemajuan bagi berbangsa dan bernegara ini diperlukan suatu situasi yang cukup harus bisa dipertahankan. Apa itu? Stabilitas nasional. Nah, concern kita semuanya pada itu. Betapa mahalnya, betapa strategiknya arti keberadaan kita sebagai satu bangsa di dalam memiliki suasana stabilitas nasional yang mumpuni. Nah, saya ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini, termasuk kami berdua,
apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Bung Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, nggak ada masalah. Satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya, modal kami ini cukup besar. Bukan berarti kepada teman-teman lain tidak besar juga, tapi cukup besar, dan itu sesungguhnya. Pertemanan mendekati 40 tahun, saya pikir itu satu ukuran yang bisa menjadi parameter juga. Ada masalah, kadang-kadang pasang surut, kadang-kadang Mas Prabowo kan nggak terlalu sesenyum sama saya. Nah, tetapi kami tahu semuanya kita punya niat baik yang sama. Kami ingin mengabdikan diri kami bagi sebangsih kami, bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, antara Gerindra dan Nasdem, atau sebaliknya antara Nasdem dengan Gerindra, terjadi kesepakatan. Stabilitas nasional harus kita jaga, pemilu kita ajak untuk membangun kesadaran bagaimana kita menghargai budaya politik yang lebih sehat, penghormatan kita satu sama lain harus tetap terjaga, berkompetisi bukan dengan saling menjatuhkan, tapi bisa berkompetisi di dalam harmoni, dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik, agar politik identitas, politik aliran, politik ajaran dengan kebebasan sosial media yang ada pada saat ini, mudah sekali untuk mencurigai, menghujat, ya kan? Kalau bisa kita alihkan pada pikiran-pikiran yang mengajak bahwasanya kita satu bangsa. Nah, inilah sumbangan pemikiran tadi. Antara Mas Prabowo dan saya ada kesepakatan menghadapi pemilu kita bersama untuk saling menjaga, menghormati, saling mengingatkan kalau ada kekurangan satu sama lain, bahkan sesudah pemilu. Dan itu komitmen kami bersama. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, terima kasih semuanya.